Tahun 80-an sedikit pengaruh Choyonggi masuk ke Indonesia. Wah, kayak gereja Korea, komsel di mana-mana, bukit doa di mana-mana. Maaf, saya harus berkata ini, gereja di Indonesia belum pernah punya yang genuine, yang asli dari Roh Kudus. Semuanya niru. Tahun 2000-an gereja Indonesia dijajah Hillsong. Semua kayak Hillsong. Nah, saudara, lihat gereja-gereja, begitu masuk ibadah lagu pelan, berapa kali doa, lagu cepat, berapa kali lagu lagi masuk firman. Maaf, nggak ada yang baru, karena kita ngekor, kita nggak mau melihat Papa kita buat apa. Saya bersaksi, ketika Roh Kudus nyuruh saya pindah ke Papua Agustus 89, saya dapat pernyataan. Waktu itu saya ada di California, di Pasadena. Saya berkata, baik, April 90 saya mulai masuk ke Papua. 91 saya dirikan sekolah pertama di Wamena. 94 kami pindah ke Nabire sampai sekarang. Saudara, kalau pendeta yang umum, maaf, begitu datang suatu tempat langsung cari tanah, beli tanah buat gedung gereja. Saya tidak. Saya menunggu Papa buat apa untuk Papua ini? Saya ikut. Ternyata dia menyuruh saya buat sekolah berasrama, tapi dari taman kanak-kanak. Dan ini yang gak umum. Saya bilang, Tuhan gak mungkin. Saya dapat pernyataan itu, kami dapat pernyataan bersama istri saya, bersama 9 guru kami di Wamena, bulan kira-kira November 93. Bukan. November, awal 93. Dalam doa Roh Kudus tunjukkan ini. Buat sekolah. Tapi dari TK, kami tidak boleh terima di tengah-tengah. Jadi nggak boleh terima SD, apalagi SMP. Semua dari TK, pintu masuk 4 tahun, maaf, 2 tahun lebih. Saya mensosialisasikan kepada pejabat, pemerintah, pengusaha, gereja. Semua mereka nakut-nakuti. Waktu itu Papua berada 9 kabupaten. Saya keliling. Mereka yang takuti gini, Pak, jangan cari masalah. Babi mereka lewat jalan, kita senggol, kita didenda. Apalagi Bapak mengambil anak-anak mereka masih kecil. Saya tanya lagi, Bapak, nggak ada yang mau. Bagaimana ini? Bapak bilang, lakukan. 16 Juli 95, TK pertama berpola asrama berdiri di Papua, di kota Nabire. 17 Juni yang lalu, generasi pertama lulus, saudara. Waktu kami perpisahan 17 Juni 2008, saya nangis, pengasuh nangis, karena 13 tahun ini anak kecil-kecil masih TK, diceboi juga kalau mandi, diajarin gosok gigi juga. Sudah SMA, sekarang mereka ada di Semarang, di Malang, di Jogja, dan Salatiga. 13 tahun kami tunggu. Waktu mereka memberi kesaksian, nyanyi, kami nangis. Ketika mereka mendoakan guru-guru, anak-anak guru yang guru sudah meninggal, kami semua menangis. Karena ada beberapa guru kami meninggal gara-gara malaria. Ternyata anak ini masih ingat. Mereka doakan guru-guru sudah keluar. Mereka doakan pengasuh-pengasuh mereka yang sudah keluar juga. Siapa nggak terharu? 13 tahun. Waktu saya dapat pernyataan itu, Roh Kudus bilang gini, Daniel, kamu akan melihat hasilnya setelah 18 tahun kemudian. Saya langsung melek doa itu. Saya bilang, saya umur berapa nanti? Ini sudah 13 tahun. 5 tahun, saya harap mereka lulus. Dari situ kami berdoa jadi apa anak-anak. Dari satu sekolah tahun 91, tahun ini kami diberkati 3 sekolah lagi. Sekarang kami sudah mengelola 35 sekolah di Papua, saudara. Dan 80% itu sekolah gratis. Yang di asrama itu gratis. Pakaian mereka, buku, semua. Hanya sebagai contoh untuk Nabire saja, kami 1 bulan minimal harus ada beras 3 ton. Kalau berasnya 3 ton itu mulutnya berapa coba itu? Itu jajaran hitungnya gampang-gampang. Dan Tuhan berikan kami guru-guru yang luar biasa. Mereka nggak terima gaji, mereka cuma terima persembahan. Dan mereka mengabdi. Kami punya 2 TK di pedalaman, 1 di Sukapas, kedua di Pogapa. Dan ini satu-satunya sekolah TK berasrama di pedalaman. Sampai hari ini belum ada baik gereja ataupun LSM apapun yang bisa buat sekolah berpola asrama ini. Karena mereka nggak percaya dan mereka nggak berani. Kenapa saya berani? Karena saya lihat papa saya berbuat. Saya ikut yang dia buat.
Katakan amin gereja. Kalau pelayanan kita hanya melihat yang Papa kerjakan, jaminannya pasti nggak ada kesulitan. Dia yang bertanggung jawab. Karena kita ngikuti dia. Mengapa gereja banyak masalah ribut terus? Karena bukan ngikuti Papa di surga. Ayat 20. Mari kita teliti kalimat ini. Sebab siapa? Papa. Bagaimana? Mengasihi siapa? Anak. Saya berhenti dulu. Gereja karismatik selalu menerjemahkan kata kasih dan berkat dari Bapa itu dengan materi. 1000% ini salah. Maka itu keluarlah dari gereja yang hanya bicara berkat-berkat, kaya, sukses, keluar dari situ. Kalau saudara dinobobokan oleh materi. Ingat, begitu kita menyandang nama Kristen, catat, ini Alkitab, maka kita identik dengan kesulitan, bersahabat dengan penderitaan, bergaul dengan masalah. Kok gak ada yang ngamen? Betul enggak? Itu kata Alkitab. Maka itu salah teologi kemakmuran itu. Maaf saya berkata, saya pendeta yang sangat diberkati Tuhan. Saudara, sampai bulan Juli yang lalu kami suami istri sudah meluluskan 35 master. Kenapa kami bisa bersekolah gratis di Papua? Sebab hampir 80% guru-guru dan anak-anak kami yang kami biayai sekolah dari S1, S2. Yang lulus S1 saya nyekolahkan orang dari tahun 81, saudara. Kalau dihitung sudah lebih 300 orang yang gelar sarjana. Kami sudah meluluskan 2 doktor S3. Sekarang sudah 1 ke Papua. Dan waktu kemarin kami pertemuan dengan Kopertis wilayah 12, saya sampai kaget. Salah satu anak kami namanya Selmi Dedi, orang Toraja. Dia lulus dengan cum laude di Brawijaya Malang, S3 jurusan akuntansi. Dalam pertemuan Kopertis wilayah 12, karena kami berpendidikan, mengatakan bahwa Selmi Dedi ini adalah doktor satu-satunya di Kopertis wilayah 12 yang akuntansi. Betapa bangga. 1 Febel Muru, orang Sangir, dia lulus summa cum laude dari UGM Jogja. Dia sosial politik, S3-nya ngambil politik lingkungan. Luar biasa. Kami sudah meluluskan 11 dokter umum, saudara, dan 2 spesialis. Yang anak sudah dengan kami bergabung di Nabire. Yang bedah saya teruskan ngambil onkologi, bedah tumor, ada di Bandung, saudara. Waktu yang bedah, lulusan bedah itu lulus, waktu dia dilantik di UNER Surabaya, saya datang bersama seorang kontraktor. Dia membangun sekolah-sekolah kami di Papua, asrama kami juga. 36 pelantikan. Anak kami ini lulusan tercepat dan nilai tertinggi. Betapa saya bangga. Saya noleh kiri kanan, gak ada seorang pendeta di situ. Saya pendeta satu-satu. Betapa saya bangga. Dari 36 lulusan itu, 22 itu anak doktor, anak rektor, anak dosen kedokteran. Ternyata sulit ngambil spesialis. Setelah selesai pelantikan, kami makan bersama rektor, bersama dekan. Saya tanya, Bapak ini bayar berapa sih nyekolahkan kamu bedah ini? Umumnya enggak, yang dokter umum 360 juta sekian, Pak. Hah? Saya sampai kaget, karena saya nggak rasa. Karena saya cuma, kalau dia minta 2 juta, 3 juta, saya kirim. Saya sangat diberkati. Kami kaya, tapi untuk orang lain, bukan untuk diri kami sendiri. Banyak pendeta kalau saksi suara saya berapa cincin berlian. Saya baru punya mobil, diberi orang mobil, wah saya dapat rumah lagi. Maaf, apa arti kesaksian itu kalau orang lain nggak kena? Nggak usah bilang diberi kecipratan aja, enggak. Tapi ayat ini kita tahu, sebab Bapa mengasihi anak, bukan untuk kita diberkati dan sedekahnya. Hanya satu kriteria kapan dan bagaimana Bapa mengasihi kita. Ayo kita lihat kalimat berikut. Saya ulangi ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak. Dan apa satu-satunya bukti kasih Bapa kepada kita anak-anaknya?